things we keep inside. I know I'll be alright. I'll fight with will and time. Yeah, I won't lose my mind. Wake up and every day told me a promise that I would make it one day as an artist. Music's the only thing keeping me honest. I know that I want it, I'm hoping I got it. Addicted to all this remotely melodic. See how some people become alcoholics. Addiction is real but mine isn't as toxic. Although sometimes I feel a little psychotic. I know that I got it in me. Can't stop what's in me to the top. Believe me, I'm not resisting. It's all beginning. I'm all but willing to break the... Setelah menunggu lama sekali, hampir berbulan-bulan, akhirnya motor ini kembali hidup. Motor tua ini kembali mengaspal dan motor tua ini bangkit dari tidurnya. Selengkapnya hanya di garasi AF. Salam gaspol. Some days are my worst days, but every day is a work day. I fell in love with the wordplay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun kalian menontonnya. Kembali lagi dengan saya Aib Budiman, tentunya di channel yang akan membahas seputar otomotif, khususnya kendaraan roda 2. Dimana lagi kalau bukan di garasi AF. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa teman-teman ya untuk tekan tombol subscribe, tekan like, dan jangan lupa berikan komen positif Anda, dan jangan lupa juga untuk share kepada teman-teman Anda agar channel ini semakin giat berkarya, berkembang, dan memberikan informasi yang positif kepada kalian semua. Jadi gini teman-teman, beberapa bulan yang lalu gitu ya, kalian pasti sudah menyaksikan video saya gimana keadaan motor Kawasaki Athlete ini yang parah banget gitu ya, hancur lebur gitu. Apalagi terutama di bagian mesinnya ya, bahkan sampai harus turun mesin gitu, sampai harus nge-bore up mesin gitu, nge-coulter gitu ya teman-teman ya. Videonya ada teman-teman, kalian bisa lihat di video-video saya yang sebelumnya. Dan lama sekali nih motor Kawasaki Athlete saya ini si Bejo di bengkel gitu, dan saya saat itu sih fokusnya sih memperbaiki mesinnya saja dulu gitu supaya bisa hidup lagi gitu. Makanya sekarang motornya alhamdulillah udah hidup lagi, udah kembali mengaspal lagi gitu, walaupun belum saya pakai jauh gitu ya, paling ya keliling-keliling sekitar rumah atau main jalan-jalan sore gitu ya. Karena setelah hidup saya ngerasa sayang banget nih kalau misalkan sampai rusak lagi gitu, sayang ya teman-teman. Makanya saya pengen memperbagus lagi ini dia nih, motor Kawasaki ini mau saya perbagus lagi, terutama saya ganti bodi-bodinya nih yang udah pada gini. Walaupun udah ada beberapa sih yang udah saya ganti, seperti batok lampu nih udah saya ganti, tutup tangki gitu, terus lampu belakangnya gitu, nanti akan kita review ya teman-teman ya gitu. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita sekarang akan review dulu ya teman-teman, motor Kawasaki Athlete ini setelah keluar dari bengkel itu gimana sih gitu, apa saja sih yang dirubah gitu, apa saja sih yang diperbaiki gitu, sampai ini motornya bisa hidup lagi gitu ya. Ini dia tampilan motor saya Kawasaki Athlete si Bejo setelah keluar dari bengkel ya, tampilannya seperti ini nih. Nah, ini udah dimandiin ya teman-teman ya, udah dicuci. Tadi kan sebelumnya masih kotor banget ya, karena pemakaian sehari-hari kan kotor, kena hujan, kena debu, kena panas gitu. Nggak banyak berubah sih dari penampilannya ya, masih sama seperti yang orinya. Dan buat teman-teman yang belum tahu, si Bejo ini sekitar setahun lalu gitu dia masuk ke bengkel dan nginep beberapa bulan gitu di bengkel lamanya gitu ya. Saya masukin bengkel karena motor ini memang benar-benar sudah rusak parah saat itu, terutama di bagian mesinnya tuh teman-teman, yang memang harus turun mesin yang udah nggak bisa lagi buat jalan jauh gitu, karena mesinnya juga berbunyi saat itu ya teman-teman. Ditambah lagi bagian-bagian part-part kecilnya yang udah pada rusak gitu. Akhirnya saya masukin ke bengkel setelah nginep beberapa bulan lamanya gitu, udah keluar lagi dengan tampilan yang seperti ini, dan alhamdulillah bisa hidup. Dan juga yang pertama saya rubah itu, yang pertama saya betulin gitu adalah bagian mesinnya. Adapun bagian-bagian part-part kecilnya baru sedikit saya ganti ya teman-teman ya gitu. Saya akan menceritakan apa saja bagian-bagian yang sudah saya ganti dari motor Kawasaki Athlete ini. Ini dari bagian depan dulu ya teman-teman. Yang pertama itu saya ganti adalah ini.
batok lampunya nih, batok reflektornya. Ini aslinya kan warnanya hitam ya teman-teman, jadi saya ganti yang hijau aja biar lebih ngejreng lah gitu ya. Dan batok yang lama juga kan sudah pecah di bagian sininya nih, tuh jadi harus diganti gitu. Nah yang kedua itu di bagian sininya nih teman-teman, saya pakai gas spontan gitu biar lebih responsif dan memakai hand gripnya itu Scarlett gitu. Dan untuk master rem saya juga pakai merek Scarlett gitu. Master rem saya juga pakai merek Scarlett. Dan untuk selang remnya juga sama, selang remnya juga pakai merek Scarlett, warnanya sama hijau. Nah pokoknya temanya akan saya bikin hijau dah gitu, biar sesuai sama namanya, bejo belalang hijau gitu. Ini saklar ini masih saklar aslinya ya teman-teman, tuh masih saklar aslinya gitu. Ini hand gripnya juga yang sebelah kiri tentunya sama mereknya Scarlett dengan yang sebelah kanan gitu. Terus kemudian kita beralih ke bagian belakangnya. Ini lampunya juga udah saya ganti nih. Tadinya lampunya ini pecah karena dulu bekas jatuh ya teman-teman nih, jadi saya ganti nih pakai lampu orinya Kawasaki gitu. Dan di bagian sini saya juga ini rantainya udah diganti juga gitu, rantainya. Terus standar tengah ini yang paling ini, standar tengahnya nih yang lamanya nih udah patah, ini udah saya ganti juga ori Kawasaki gitu. Nah, terus apalagi ya, kalau sok sih belum saya ganti ya teman-temannya, karena masih bagus gitu dan masih pegasnya tuh, pernya tuh masih main gitu. Ini doang nih paling nih, ini stepnya warna hijau stabilo ya, biar ngejreng aja gitu, glow. Di sebelah sini knalpot juga saya masih pakai knalpot yang orinya teman-teman gitu. Dan bagian mesinnya nih masih mesin orinya nih, cuman sudah mungkin sudah karena kemarin turun mesin jadi udah betulin lagi gitu teman-teman ya. Tuh bagian bawahnya nih ada tempelan bridge. Jadi si bejo ini sekarang pakai businya itu busi bridge gitu. Nih teman-teman lihat di sini. Tuh. Teman-teman lihat businya pakai busi bridge. Karena busi yang lagi viral ya teman-teman saat ini ya. Pakai busi bridge gitu. Tuh dia tampilannya, bodinya masih body aslinya ya teman-teman. Masih body aslinya nih, belum saya ganti karena seperti yang saya bilang tadi, nyicil dulu karena saya saat itu fokus membangunnya itu di mesinnya dulu gitu, baru kedua bodinya gitu. Spatbor juga masih spatbor yang ori, spatbor keluaran pabriknya nih belum saya ganti gitu. Bodinya juga sebelah kanan kiri sama ya teman-teman masih. Lalu yang selanjutnya saya ganti ini tutup tangki. Ini kalau tutup tangki ini aslinya warnanya hijau ya teman-teman, warna hijau nih kalau nggak salah. Cuman udah saya ganti nih pakai warna hitam, jadi biar ada hitamnya gitu. Dan tutup tangkinya juga udah saya ganti nih, ada variasi ya gitu. Tutup tangkinya. Nah, dan untuk di bagian bagasinya nih teman-teman bisa kalian lihat. Nah saya bawa ini bawaannya, barang bawaan saya nih. Ini ada jas hujan, ini jas hujan dari Winpu ya teman-teman ya, bagus nih jas hujannya nih, oke punya, bahannya oke, nggak nembus hujan gitu. Ada sarung tangan, kantong buat belanja, dan kanebo ya. Seginilah isi bagasinya sekarang saya pakai. Sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya gitu. Nah mungkin kalian ada yang bertanya, Bang kenapa si bejo sekarang bisa hidup lagi, mesinnya diapain gitu, ada yang dirubah nggak gitu, dan ada yang diganti nggak segala macem gitu, bla 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 ya. Oke, saya akan jelaskan kepada kalian nih secara perlahan-lahan. Oke, yang pertama, kalau kalian nonton video-video saya sebelumnya gitu ya, bagian mesin Kawasaki Athlete saya si bejo ini, bagian mesinnya itu adalah bagian yang mengalami kerusakan yang sangat parah
Bahkan ketika mesinnya dihidupkan, dia tuh sampai berbunyi kan, klek 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 gitu ya, sampai bunyi tek 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 tek, itulah kayak mesin jahit ya teman-teman ya, kalau kalian menyaksikan video-video saya sebelumnya gitu. Dan oleh sebab itu, target utama saya ketika masuk bengkel itu adalah memperbaiki mesinnya gitu. Maka itu diambil langkah akhirnya turun mesin. Dan ketika dibongkar ya teman-teman ya, mesinnya ini wow luar biasa, memang rusaknya udah bukan parah lagi, bahkan hampir nggak ada harapan ya teman-teman ya. Karena dulu buat jalan jauh aja nih motor nggak kuat gitu, udah nggak kuat buat jalan jauh gitu, apalagi dipakai buat jalan-jalan yang ya kalau sampai touring-touringan gitu, wah belum kuat lah saat itulah gitu teman-teman. Nah akhirnya saya masuk bengkel dan mesin motor Kawasaki Athlete ini akhirnya di bore up atau di coulter ya teman-teman ya. Dan sekarang dia menggunakan seher standar dari Kawasaki Ninja gitu, seher standar Kawasaki Ninja. Ini sudah di bore up mesinnya si Bejo ini nih teman-teman, dan menggunakan seher Kawasaki Ninja juga. Klepnya udah diperbaiki, rantai ketengnya juga udah diperbaiki juga gitu. Pokoknya udah ya, sekarang ini yang saya rasakan ini udah sehat lah mesinnya gitu. Ditambah lagi sekarang saya menggunakan businya nggak busi asal-asalan ya teman-teman ya. Saya pakai busi buat si Bejo ini merek Bridge tuh merek Bridge. Jadi yang lagi viral sekarang ini businya ini busi Bridge yang pengapiannya lebih optimal gitu ya. Memang setelah saya coba memang pengapiannya bagus gitu dan optimal. Kedua adalah di bagian karburasi teman-teman, sistem karburasi atau karburator. Nah si Bejo ini dia sekarang sudah menggunakan karbu aftermarket dengan tipe PE24. Mereknya itu seperti yang kalian lihat di sini, mereknya Scarlet Racing, produk lokal. Dan ini karbu saya rekomendasikan banget karena memang bagus, putaran bawahnya dapet, langsamnya dapet, dan putaran atasnya pun juga dapet gitu. Cuman memasang karbu PE ini aftermarket ini ke motor Kawasaki Athlete ini tidak plug and play. Ingat ya teman-teman ya, tidak plug and play, harus ada penyesuaian dan harus ada beberapa yang dirubah gitu. Yang pertama yang dirubah itu ya ini pastinya manifolnya, karena manipol Kawasaki Athlete yang standarnya, manipol Kawasaki Athlete yang aslinya tidak cocok ke moncong, ke mulut karbu PE24 atau ke karbu aftermarket gitu. Untuk itu saya gunakan manipol aslinya ini, dan bagian atasnya ini saya bubut, saya tempel dengan saya pasang manipol variasi supaya bisa masuk ke sini nih, ke moncong karbunya gitu. Jadi nggak asal plug and play saya masang ininya, nggak bisa plug and play langsung pasang jadi gitu, nggak bisa, karena ya memang harus ada yang dirubah. Dan yang dirubah tuh ya tentunya ini manipolnya nih, manipol Kawasaki Athlete yang aslinya saya bubut, saya ganti bagian atasnya dengan yang variasi gitu ya. Tukang bubut mah bisa lah membuat segalanya gitu ya teman-teman ya gitu, kalian pasti tahu lah gitu. Dan kedua itu yang dirubah sama saya itu bagian sektor karburasi itu adalah filter. Karbu Kawasaki Athlete itu yang standarnya itu menggunakan filter besar di sini nih, boxnya hitam seperti yang kalian ketahui mungkin yang punya Athlete gitu. Nah karena sudah menggunakan karbu aftermarket, jadi saya nggak bisa lagi pakai box filter standarnya, box filter bawaannya gitu, box filter orinya gitu. Jadi saya akali dengan menggunakan ya ini nih, filter variasi yang dengan busa gini.
Tujuannya sih menggunakan filter itu ya saya supaya nggak kotor aja bagian dalam karbunya gitu ya, supaya udara yang masuk itu bisa tersaring gitu, kayak debu, kotoran nggak langsung masuk ke dalam karbu gitu loh. Itulah gunanya filter gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan juga nih, Bang, kenapa Abang lebih milih pakai karbu aftermarket gitu, alasannya apa Bang gitu. Oke, begini saya jelaskan ya. Yang pertama itu karena saya pengen saya pengen karena saya lebih suka bereksperimen sih ya ke motor gitu ya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua itu karbu aslinya juga, karbu bawaan motor ini juga itu sudah tidak bisa digunakan alias sudah rusak. Jadi bagian skepnya sudah pada lecet dan dinding-dinding skepnya itu juga sudah pada lecet juga gitu, udah pada gompal-gompal lah apa gitulah istilahnya ya. Jadi ketika digas skepnya itu nggak bisa turun, jadi macet gitu dan nggak bisa digunakan lagi. Nah, saya coba memesan karbu aslinya di dealer Kawasaki dan ternyata itu kosong dan sudah jarang alias sudah langka gitu. Makanya itu saya gunakan karbu aftermarket. Lalu apakah saya nyesel pakai karbu aftermarket seperti ini di motor Kawasaki Athlete saya? Itu jawabannya enggak. Saya jawab enggak. Kenapa enggak? Karena gini loh teman-teman, karbu ini itu benar-benar menggantikan fungsi dari karbu standarnya gitu. Karena ini karbu produknya memang bagus. Sudah saya uji, sudah saya coba di sini. Selama pemakaian saya menggunakan karbu ini itu tidak menemukan kendala. So, jadi menurut saya nggak menyesal gitu sudah memakai karbu aftermarket ini di motor saya ini gitu. Cara putaran bawahnya juga enak, langsamnya enak, putaran atasnya apalagi enak banget gitu teman-teman dengan menggunakan karbu ini. Jadi karbu ini secara fungsional ya lebih dari sekedar menggantikan karbu standarnya gitu. Secara fungsional berfungsi penuh banget gitu. Bahkan menambah responsif dan menambah tarikan motor saya ini. Dan yang terakhir ya teman-teman, kenapa saya memilih karbu PE24 ini untuk dipasang di Kawasaki Athlete saya, yaitu karena berdasarkan fungsi gitu. Pilihlah karbu sesuai fungsi, jangan sesuai gengsi. Karena menurut saya dengan spek mesin yang sekarang ini juga ditambah motor harian, kan ini dipakai untuk harian, untuk jalan-jalan, untuk ke pasar gitulah ya gitu, untuk pergi-pergian lah gitu. Jadi dengan spek mesin yang ada sekarang ini dipadukan dengan karbu PE24 itu menurut saya udah paling top, udah mantep banget lah gitu pokoknya gitu. Jadi jangan ngikutin gengsi teman-teman gitu, motor harian ya pakai karbu yang gede-gede gitu ya salah, itu salah kaprah gitu, belum tentu cocok ke mesin kalian gitu loh. Itu ingat ya teman-teman ya, pilih karbu yang sesuai dengan spek motor. Jangan spek motor kamu harus ngikutin karbu gitu, jangan gitu. Kan nggak lucu kalau nanti misalkan kamu beli karbu nih salah beli kegedean gitu, akhirnya nggak pas malah berbet motornya gitu, nyesel akhirnya, kan nggak lucu gitu. Kamu beli dulu baru nyesel gitu. Lebih baik disesuaikan lagi gitu. Dengan cara apa? Kamu lihat spek motor kamu dan belilah karbu yang sesuai dengan spek motor kamu gitu. Atau kalau kalian motornya speknya buat balap, buat kontes ya, mau pakai karbu yang gede juga nggak apa-apa gitu kan. Itu bukan motor harian tuh, itu motor buat khusus aja gitu. Nah kalau motor harian ya pilih yang pas-pas aja gitu karbunya gitu. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk di bagian mesin dan karburator ya. Pokoknya saya jelaskan sekali lagi, karbunya ini memang fungsional banget, menggantikan fungsi karbu yang aslinya gitu, walaupun karbu aftermarket. Ya kekurangannya cuman ya nggak ada kabel cuknya aja sih gitu, tapi nggak masalah. Kalau buat saya pribadi mah nggak masalah nggak ada kabel cuknya ya. Yang penting spek mesinnya sudah cukup memuaskan dan
dipadukan dengan karbu aftermarket PE24 yang hasilnya juga wow, bisa dibilang oke gitu. Adapun kekurangannya part-part lain yaitu ya paling part-part kecil ya teman-teman ya. Itu juga berupa seperti bodinya nih gitu, bodinya yang belum diganti, sama speedometernya juga yang kagak hidup gitu. Nih teman-teman, sekarang saya hidupkan mesinnya ya. Oh, ini ada si Aldi juga, ini nyalain. Nah, teman-teman bisa dengar sendiri nih gimana suara mesinnya. Halus banget tuh. Tuh, teman-teman dengar. Halus banget. Nih, sistem perkarbuannya. Spek mesin yang sekarang saya padukan dengan karbu PE24. Dan hasilnya seperti yang teman-teman lihat. Bagus. Suara langsamnya juga adem banget. Putaran bawahnya oke, putaran tingginya juga bagus. Nih coba digas di. Nah, gas. Oh, coba digas. Oh. Lagi digas di. Gas yang lama, mantap. Things we keep inside. I know I'll be alright. I'll fight with will and time. Yeah, I won't lose mine. Wake up and every day told me a promise that I would make it one day as an artist. Music's the only thing keeping me honest. I know that I want it, I'm hoping I got it. Addicted to all this remotely melodic. See how some people become alcoholics. Addiction is real but mine isn't as toxic. Although sometimes I feel a little psychotic. I know that I got it in me. Can't stop what's in me to the top. Believe me, I'm not resisting. It's all beginning. I'm all but willing to break the ceiling. Oh, take a chance and do it. Take a stance and prove it to yourself. Improving every day you're moving. Every day's a new one. Don't fear to lose one. Bounce back and move on. The things we keep inside, I know I'll be alright. I'll fight with will and time. I won't lose my. Some days are my worst days, but every day is a work day. I fell in love with the wordplay. If it's a dream, then you're never really working. Now the tides are turning, and as I keep on learning, I only do what's worth it. Don't waste my time cause I earned it. Never got rid of the thirst, so much it hurts. Listen to my words, everyone's the worst. That's why I'm immersed in my own universe. And I know it's a curse, probably put me in a hearse, but I still write a verse. Maybe time will reverse if I put in the work while everything hurts. Take a chance, make a plan, you can do it, yes you can. Take a stand in your land and command of your brand up. The things we keep inside, I know I'll be alright. I'll fight with will and time. I'm losing my mind, everything will be fine. Know that I'll be alright, that I'll be alright. I'm losing my mind, everything will be fine. Know that I'll be alright, that I'll be alright. I'm losing my mind, everything will. Itu dia tadi review saya tentang motor tua saya ini, si Bejo Kawasaki Athlete yang sudah kembali bangun dari tidurnya dan sudah mulai mengaspal lagi ya teman-teman ya. Ya mungkin kedepannya Kawasaki Athlete ini, si Bejo ini akan saya rapihkan lagi gitu. Untuk sektor mesin kan sudah, sekarang tinggal sektor bodi-bodinya nih teman-teman nih yang akan saya remajakan lagi, saya perbarui lagi sehingga jadi motor yang benar-benar kayak baru gitu. Karena ini motor emang udah legend nih teman-teman.
gitu. Udah legend banget nih, udah langka nih. Dan saya termasuk orang yang beruntung bisa memiliki motor ini dulu gitu. Oke, sekian dulu video singkat dari saya. Budayakan baca deskripsi sebelum bertanya dan jadilah netizen yang cerdas gitu. Tak lupa sebelum berpisah saya selalu ingatkan kepada kalian, berkendaralah dengan aman dan nyaman. Patuhi peraturan rambu lalu lintas dan yang paling penting adalah baca doa. Jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan jangan lupa berikan komentar positif kalian. Dan jangan lupa juga share kepada teman-teman kalian agar channel ini semakin giat berkarya, berkembang, dan memberikan informasi yang positif kepada kalian semua. Akhir kata, saya Aib Budiman beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Jangan khawatir, kita akan berjumpa lagi pada video-video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam gaspol. Put in the work while everything hurts. Take a chance, make a plan. You can do it, yes you can. Take a stand in your land and command of your brand. The things we keep inside, I know I'll be